Pada awal film memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Kiyama. Dia bekerja di sebuah bengkel. Dia orang yang sangat berbakat dan cekatan, sehingga sang bos sangat menyukainya. Dan karena hal itu, banyak pekerja bengkel yang lain merasa tidak suka dengannya, termasuk Kaneda. Suatu hari, bos memanggilnya. Rencananya, si bos akan membuka cabang bengkel yang baru, sehingga dia menginginkan Kiyama sebagai manajernya di sana. Kiyama menolaknya, karena dia merasa tidak pantas akan hal itu. Setelah keluar dari ruangan bos, Kaneda dan pekerja bengkel yang lain merusak pekerjaan Kiyama. Saat dia menanyakan hal itu kepada mereka, Kaneda marah dan mendorongnya, sehingga mengakibatkan ponselnya rusak. Sepulang kerja, Kiyama memutuskan untuk singgah ke toko ponsel. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita yang bekerja di sana. Wanita itu bernama Aoi. Dia membantu Kiyama memperbaiki ponselnya. Saat dia ingin membayarnya, Aoi mengatakan itu gratis, asalkan Kiyama tidak memberitahu orang lain. Keesokan harinya saat di kereta, dia melihat tubuh seseorang mulai memudar. Namun dia mengabaikan hal itu. Sepulang kerja, dia melihat seseorang yang tubuhnya sudah transparan. Dia mengikuti orang itu dan tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak orang itu, sehingga orang tersebut tewas. Ponselnya kembali rusak, sehingga dia memutuskan untuk menemui Aoi di tempat kerjanya. Namun sayangnya, ponsel itu sudah tidak bisa diperbaiki, sehingga dia memutuskan untuk membeli ponsel yang baru saja. Namun tiba-tiba, dia melihat tangan Aoi yang mulai transparan. Hal itu membuatnya menjadi terkejut dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Saat sudah berada di luar, Kiyama berubah pikiran dan dia memutuskan untuk berbicara dengan Aoi tentang hal itu. Mereka berjanji bertemu di sebuah kafe sepulang kerja. Kiyama sudah menunggu Aoi di sana. Dan saat Aoi sudah datang, Kiyama memeriksanya dan tangan Aoi sudah kembali normal. Wanita itu menanyakan tentang apa yang ingin Kiyama bicarakan. Lalu dia memberitahu bahwa dia bisa melihat orang yang akan meninggal. Dan sekarang dia sudah berhasil menyelamatkan seseorang. Saat Aoi bertanya apakah dia adalah orang yang Kiyama selamatkan, Kiyama tidak menjawab dan memutuskan untuk pergi. Saat keluar dari kafe, tiba-tiba Kiyama merasakan sakit di dadanya. Namun rasa sakit itu kemudian menghilang. Keesokan harinya, Kiyama menemui bosnya dan mengatakan kalau dia menerima tawaran sebagai manajer di kantor cabang bengkel itu. Saat Kiyama sedang bekerja, tiba-tiba Aoi datang menemuinya. Dia datang untuk mengucapkan terima kasih. Lalu dia menunjukkan sebuah koran yang memuat berita tentang sebuah pabrik yang terbakar. Hal itu terjadi di jam Aoi pulang kerja. Kalau saja saat itu Kiyama tidak mengajaknya bertemu, mungkin saja dia sudah menjadi salah satu korban insiden itu. Namun Kiyama mengatakan hal itu hanya kebetulan saja. Dan dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Saat sedang bekerja, Kiyama teringat tentang seorang gadis yang bernama Mariko. Diam-diam, dia menyukai gadis itu. Namun dia tidak mengatakan perasaannya kepada Mariko. Hingga suatu hari, Mariko mulai dekat dengan seorang pria yang bernama Utsui. Dan mereka sering bersama. Sejak saat itu, dia tidak pernah melihat Mariko lagi. Di kantor pusat, bos sedang memarahi Kaneda. Karena Kaneda memakai mobil pelanggan tanpa izin. Karena kesal, Kaneda melempari Kiyama. Dan hal itu membuat bos sangat marah dan memecat Kaneda. Tiba-tiba, Kiyama melihat tangan bosnya mulai transparan. Kiyama memutuskan untuk mengajak bosnya makan sepulang kerja. Namun sebenarnya, dia ingin menjaga bosnya itu. Di perjalanan pulang, tubuh bosnya mulai berubah transparan. Dan benar saja, tiba-tiba Kaneda muncul ingin mencelakai bosnya itu. Untung saja, Kiyama berhasil menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba,
dia merasakan sakit di dadanya sehingga dia pingsan. Saat Kiama terbangun, dia sudah berada di rumah sakit. Dia menanyakan tentang Kaneda, dan istri bos mengatakan kalau Kaneda menyesali perbuatannya. Dokter mengatakan semuanya normal, mungkin saja itu terjadi karena stres. Saat sedang duduk di lorong rumah sakit, dia melihat tubuh anak kecil yang mulai transparan. Dan saat dia akan mengikuti anak itu, tiba-tiba dokter itu melarangnya dan mengatakan kalau Kiama melihat anak itu berubah menjadi transparan. Mendengar hal itu membuat Kiama terkejut. Ternyata dokter itu juga memiliki kekuatan yang sama seperti Kiama. Dokter itu memberi saran untuk tidak mengubah takdir seseorang. Namun jika Kiama melanggarnya, maka dia akan tiada. Kiama menemui Aoi di tempat kerjanya, dan mereka membuat janji bertemu di sebuah kafe. Saat di kafe, Kiama mengatakan kalau dia jatuh cinta kepada Aoi. Lalu Aoi mengajaknya keluar dan menjawab dia juga jatuh cinta kepada Kiama. Akhirnya, mereka berdua berpacaran dan sering menghabiskan waktu bersama. Kaneda kembali bekerja di bengkel itu. Namun kali ini dia bekerja di kantor cabang bersama Kiama. Kiama sedang berkencan bersama Aoi. Di sana, dia bercerita tentang masa lalunya. Saat kecil, dia dan keluarganya mengalami kecelakaan pesawat sehingga semua orang tewas kecuali dirinya. Dan di sana juga ada seorang anak perempuan, namun dia tidak berhasil menyelamatkannya. Setelah mengantar Aoi pulang, Kiama membeli cincin untuk dia dan Aoi karena mereka memiliki rencana untuk menikah. Kemudian Kiama menemui kembali dokter itu dan melakukan pemeriksaan. Dokter itu mengatakan kalau Kiama memiliki gejala penyakit jantung. Hal itu terjadi karena Kiama menyelamatkan seseorang. Dan dokter itu mengatakan untuk jangan melakukan hal itu lagi karena dia akan tiada. Kiama mengatakan kalau dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Keesokan harinya, pria yang bernama Utsui datang untuk memperbaiki mobilnya. Lalu Kiama menanyakan tentang Mariko. Utsui mengatakan, saat itu Mariko mengatakan dia tidak memiliki pekerjaan. Sehingga dia memperkenalkannya kepada temannya yang memiliki bisnis esek-esek. Jika Kiama mau ke sana, mungkin saja Mariko akan memberinya diskon, karena Kiama adalah temannya. Mendengar hal itu, Kaneda menjadi marah, dan Kiama melarangnya untuk melakukan hal itu. Keesokan harinya, Utsui datang untuk mengambil mobilnya. Kiama melihat kalau tubuh Utsui mulai berubah transparan. Namun dia teringat akan Mariko, sehingga dia memberikan kunci itu kepada Utsui. Dan benar saja, Utsui akhirnya tewas. Namun ternyata, Utsui sudah memiliki anak dan istri. Hal itu membuat Kiama menjadi menyesal. Aoi mencoba menghibur Kiama. Kiama sedang duduk di taman bermain. Kebetulan di sana juga ada gerombolan anak TK bersama gurunya. Namun tiba-tiba dia melihat semua orang di sana berubah menjadi transparan. Di sana dia menemukan sebuah formulir milik TK itu yang berisikan rencana liburan wisata ke suatu tempat menggunakan kereta api. Kiama memutuskan untuk ke stasiun kereta yang dimaksud, dan benar saja dia melihat semua calon penumpang yang akan menaiki kereta itu berubah transparan. Lalu dia memastikan jam keberangkatan kereta yang ada di formulir TK itu. Namun dia teringat kalau Aoi juga berangkat kerja di jam yang sama dengan rombongan TK itu. Hal itu membuat Kiama menjadi panik. Kemudian, Kiama menemui Aoi dan mengajaknya pergi berlibur di tanggal yang sama dengan jadwal keberangkatan rombongan TK itu, sehingga Aoi bisa selamat. Aoi menyetujui rencana liburan itu. Lalu Kiama menghubungi TK untuk membatalkan rencana wisata, namun pihak TK tidak mempercayainya. Kiama kembali merasakan sakit di dadanya, dan dia menemui dokter itu lagi. Sang dokter mengatakan untuk berhenti melakukan hal-hal konyol yang bisa membahayakan diri sendiri.
Hari rencana liburan pun tiba. Namun Aoi mengirim pesan kalau dia tidak bisa pergi bersama Kiyama. Hal itu membuat Kiyama panik dan ingin segera menemui Aoi. Tapi di luar, sudah ada polisi yang menunggunya. Polisi itu datang karena laporan pihak TK saat itu yang mengatakan kalau Kiyama mengganggu mereka. Akhirnya, Kiyama berhasil kabur dari para polisi dan sampai di stasiun. Namun sayangnya, kereta api yang ditumpangi Aoi sudah berangkat. Kiyama memutuskan untuk menunggu di stasiun berikutnya. Sampainya di sana, dia melihat ada pekerjaan proyek yang berada di atas jalur kereta. Dan para pekerja itu juga berubah transparan. Kiyama memutuskan untuk berdiri di tengah jalur kereta agar kereta itu bisa berhenti sebelum mencapai pekerja proyek itu. Dan benar saja, sesaat kereta akan mencapai pekerjaan proyek itu, lantai penyangga roboh, sehingga tiang itu menimpa rel kereta api. Namun karena kereta api sudah melakukan pengereman mendadak dikarenakan Kiyama yang berdiri di tengah rel itu, sehingga kereta itu bisa berhenti tepat waktu, dan kecelakaan itu bisa dihindari. Namun Kiyama harus mati, karena dia sudah mengubah takdir banyak orang. Aoi memeluk Kiyama yang sudah tiada. Aoi dan istri bos sudah pulang dari pemakaman Kiyama. Aoi berjalan di sebuah taman. Di luar dugaan, ternyata selama ini Aoi juga memiliki kekuatan yang sama seperti Kiyama. Dia juga bisa melihat orang yang akan mati. Saat itu, dia menyadari bahwa Kiyama melihat dirinya berubah transparan dan mencoba menyelamatkan dirinya. Sejak saat itu dia yakin bahwa Kiyama adalah pria yang ditakdirkan untuknya. Saat Kiyama menyatakan perasaannya saat itu, dia merasa sangat bahagia karena diam-diam dia juga mencintai Kiyama. Dan saat Kiyama menceritakan kecelakaan pesawat itu dan mengatakan kalau dia gagal menyelamatkan anak perempuan itu, semua hal itu salah karena kenyataannya Kiyama berhasil menyelamatkan anak perempuan itu yang sebenarnya adalah Aoi saat kecil. Dan saat bersama Kiyama, tiba-tiba Aoi melihat tubuh Kiyama yang berubah transparan. Sehingga dia membatalkan rencananya untuk pergi berlibur bersama Kiyama agar Kiyama tidak mati dan dia akan menerima takdirnya. Namun Kiyama kembali menyelamatkannya sehingga mengakibatkan Kiyama tiada. Namun dia bersyukur bisa memiliki kekuatan itu, sehingga dia bisa bertemu dengan Kiyama. Aoi pergi ke rumah Kiyama untuk menyimpan barang-barang milik Kiyama. Di sana dia menemukan sepucuk surat yang ditulis oleh Kiyama untuk dirinya. Di dalam surat itu, Kiyama mengatakan kalau dia bersyukur memiliki kekuatan itu, sehingga dia bisa bertemu dengan Aoi, dan dia sangat mencintainya. Dia ingin melamar Aoi dan menikah dengannya. Membaca surat itu membuat Aoi menangis, dan di sana juga ada cincin yang dibelikan Kiyama. Lalu Aoi memakai cincin itu di jarinya, dan film pun berakhir.